Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Ada partai A, partai B, partai C. Terus terang, kalau ibaratnya kita ini suami istri, kayaknya kita ini nggak baik-baik saja. Anjir. Rapat paripurna hari ini, ya, Ini dia nih. saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono. Atas instruksi Ya. dari Pak Memo, saya keluar. Cerdas dari KDM soal DPRD Jawa Barat fraksi PDP walkout. Nih, direspon deh sama KDM nih. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita bakal ngebahas yang dimana baru-baru ini suasana rapat paripurna DPRD Jawa Barat itu memanas. Kang Deddy Mulyadi dari Gubernur Jawa Barat, fraksi PDIP itu walkout di tengah-tengah persidangan, teman-teman. Dan gak cuma itu, aksi ini memicu reaksi keras dari banyak pihak, termasuk Pak Ono Surono yang meledak emosinya di dalam ruang sidang, teman-teman. Apa sebenarnya yang membuat para fraksi PDIP ini marah nih? Sebelum itu, video ini disponsori oleh siapa? Ya, break kita kali ini disponsori oleh brand Perla. Jadi ini adalah parfum body mist. Tapi brand Perla ini nggak hanya menjual satu produk ini aja. Dia ada banyak macam-macamnya, body scrub segala macamnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran langsung aja cek linknya ada di deskripsi di bawah ya. Nih, beli brand Perla. Let's go. Oke guys, kita udah masuk ke videonya. Inilah alasan Gubernur Jabar KDM yang bikin anggota DPRD fraksi PDIP walkout, yaitu kedua ya. Oke, kita dengerin teman-teman. Pak Ketua DPRD, apa yang kita letakkan? Ada hal yang harus terorkestrasi, ada hal yang harus dia melakukan sendiri. Kenapa? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPRD ada konstituennya di situ. Ada partai A, partai B, partai C. Diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang. Bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak cukup mengatakan, Bupati nanti bisa, gubernur nanti bisa dicari jeng benang diurus saya gitu di Bapak bersih. Sebelum kita masuk ke DPRD, kita mengomentari dulu nih tentang pernyataan Kang Deddy Mulyadi. Waduh, ini emang bisa bikin panas PDIP nih ya. Tapi bener banget ya. Jadi selama ini kita tahu deh kenapa kinerja yang bagus-bagus nggak pernah jalan. Karena dikit-dikit harus didiskusiin dulu. Setelah diskusi nanti tunggu lagi berhari-hari kalau ke A, B, C, D ya. Terus ada singgungan sih di situ, emang ada singgungan partai. Walah, kok partai merah nih kan? Alawa. Kita lihat nih partai yang disinggung Kang Deddy Mulyadi tadi. Let's go. Terus terang, kalau ibaratnya kita ini suami istri, kayaknya kita ini nggak baik-baik saja. Anjir. Karena komunikasi tidak lancar, bahkan baru pertama kali selama periode saya ketiga ini di DPRD Provinsi Jawa Barat, baru merasakan bahwa tidak ada hubungan yang harmonis sehingga kami ini sehingga sulit untuk menginformasikan keadaan di Dapil. Pimpinan bisa mengomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrembang tanggal 7 Mei yang lalu. 9 hari ini saya menghitung hari dari tanggal 7 sampai hari ini sampai 16. DPRD tidak ada yang bersuara terhadap pernyataan itu. Nah, saya berharap dan secara khusus dari partai fraksi PD Perjuangan menginginkan klarifikasi dulu. Kalau memang tidak membutuhkan DPRD, ya tidak usah dibahas raperda di DPRD. Nah, mungkin itu pimpinan. Kenapa bagaimanapun negara ini atau Pemprov ini, teman-teman DPRD juga pengen Jawa Barat ini lebih maju, bukan hanya gubernur pengen Jawa Barat
ke depannya lebih baik. Loh, kenapa nggak didukung, malah dipermasalahin hal-hal yang seperti ini? Bahkan tadi ibu tadi menyinggung suami istri. Apa hubungannya suami istri dengan miskomunikasi? Karena ini kinerjanya bagus gitu buat rakyat. Jarang loh rakyat mendukung penggusuran, biasanya rakyat mendemo. Ini kok malah elit-elitnya ya yang nggak setuju. Rakyat udah setuju, elitnya nggak setuju. Gimana nih konsepnya? Lanjut. Rapat paripurna hari ini ya, Ini dia nih. saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PDI Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Ini dia nih ya, gimana negara ini pengen maju teman-teman ya. Hal-hal kayak gini aja malah dipeributkan. Harusnya nggak di ranah sana gitu yang dibawa. Aduh. Saya penasaran banget nih sama komentar netizen tercinta kita ya. Pak Memo menyala, abaikan grup Ono Surono yang sakit hati. Kenapa hanya PDIP yang tersinggung? Padahal banyak dari partai lain. Oh, benar juga ya. DPRD bukan membela rakyat, tapi membela perutnya. Kalau mereka dukung rakyat, harusnya dukung KDM yang ada demi rakyat. Ini saya yang seru nih. Saya baca kok saya yang seru ya. Tapi bener sih, saya agak setuju juga apa yang diomongin oleh KDM. Kalau diskusi terus kapan kerjanya gitu. Apalagi nanti pas diskusi itu di DPRD ada kerabat-kerabatnya ternyata yang tinggal di atas perairan. Itu yang bakal jadi perdebatan, nggak akan kelar-kelar. Ini tanggapan Doni Maradona saat Deddy Mulyadi muserbang Cirebon pada tanggal 7 Mei 2025. Oke, kita lihat ya. Hari ini fraksi PDI Perjuangan walkout. Nah, kenapa ini langkah ini diambil? Karena kita menyikapi dari pernyataan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat pada saat musrembang tanggal 7 Mei di Cirebon. Nah, Pak Gubernur menyampaikan bahwa kalau dia menjalankan kebijakannya, kalau harus berbicara ke DPR itu rumit, butuh waktu lama, harus ada rapat pertama, rapat kedua, rapat ketiga. Nah, kemudian kita berpikiran bahwa Deddy Mulyadi melihat DPRD ini adalah penghambat, yang mana sebenarnya DPRD ini adalah mitranya dia. Nah, DPRD ini kan hanya melakukan kewajibannya, tugas dan fungsinya, gitu loh, mengawasi, membuat peraturan daerah, kemudian menyusun APBD. Oke. Nah, kalau memang Pak Gubernur berpikiran bahwa di DPRD ini mempersulit, ya ngapain ke DPRD untuk bahas raperda? Ngapain misalnya berbicara dengan DPRD untuk menyusun anggaran? Walaupun toh sebenarnya APBD tahun 2025 yang dibicarakan ada pergeseran sampai 5 kali, dan yang hanya dibicarakan ke DPRD cuma ke 3 kali. Pergeseran 4 dan 5 DPRD tidak dilibatkan. Intinya di sini tersinggung lah, kayak ngerasa kok DPRD kayak gak ada gunanya. Aduh, saya gak bisa bilang kayak gitu ya. Aduh, ada guys. Kita berpikir positif, ada gunanya. Cuman kan gak kelihatan gunanya itu apa. Mungkin kalau dulu ya sangat-sangatlah berguna. Kalau sekarang kok gak kelihatan nih ya. Next, sudah baca komentar aja. DPRD bukan wakil rakyat, tapi wakil partai. Terbukti dengan melakukan walkout. Ini konspirasi yang cukup menarik nih. Karena dengan ada salah satu yang bilang, ayo semua partai PDIP keluar, kita harus nunggu klarifikasi Kang Deddy Mulyadi. Saya nggak sadar gitu kalau Kang Deddy menyinggung hal tersebut. Karena mereka membahas ini, saya jadi kayak sadar ya. Fraksi PDIP Perjuangan senggol Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Waduh. Nah, apalagi nih ya. Jadi intinya gini, pemerintahan ini kan ada gubernur, ada DPR. Pak Deddy kemana Pak Deddy? Bukan jalan sendiri. Saya aja nggak kenal ini nih. Ini siapa guys? Ini siapa nih? Kita lanjut dengerin respon cerdas dari KDM soal DPRD Jawa Barat
fraksi PDP walkout. Nih direspon deh sama KDM nih. Ya nanti yang jelasin itu kan teknis, ya, teknis pengamanan terus. Ya itu hak setiap orang mau walkout mau tidak gitu. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik fraksi berhak untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politik. Oke, intinya di sini responnya KDM kalau kita lihat dia santai banget dan ya itu hal biasa terjadi ya teman-teman, karena perbedaan pendapat balik lagi ya. Jadi DPRD kok baperan. Waduh, ribet juga ya. Salah dikit ngomong, dikit-dikit klarifikasi. Waduh. Kita lihat ini kayaknya makin seru nih. Dan nggak hanya dari situ saja, saya juga sudah mencari komentar dari bolo-bolo netizen tercinta kita nih ya. Nah, gimana sih respon dari netizen tercinta kita? Lanjut. Nah gitu dong, kalau jadi anggota DPRD itu harus punya harga diri, jangan mau diinjek-injek. Good job lah buat anggota DPRD yang walk out dari rapat paripurna. Tinggalin aja lah gubernur yang tidak mau ngikutin cara kerja kalian mah. Kalau bisa kalian ngundurin diri aja, biar nanti Pak Gubernur cari anggota DPRD yang sejalan dengannya. Ganti anggota DPRD atau ganti gubernur? Pertanyaan badak sekali. Itu mukulnya beneran loh. Tapi betul juga sih, apa kita ganti aja nih anggota DPRD, karena kerjaannya nggak kelihatan gitu buat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD kan gitu ya. Pintu terbuka lebar untuk Ono Surono, silahkan keluar. Oke, kalau keluar ya Bapak Ono Surono, jangan lupa nih pakai body wash perlak nih biar wangi gitu ya. Kalau mandi pakai scrub biar glow up. Anggota DPRD fraksi Partai PDIP walk out karena tersinggung dengan pernyataan Kang Deddy Mulyadi di suatu acara. Tahan dulu dah, gue ngapa jadi kayak orang dongeng ya? Ya pokoknya itu dah ya. Kalian udah nongol belum di FYP kalian itu yang fraksi PDIP disuruh walk out? Kalau yang nggak tahu nih, gue tampilin sekelibet aja, soalnya panjang banget. Saya meminta juga, ya, sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini untuk rapat paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PDI Perjuangan. Keluar gajak-gajak. Tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Atas instruksi dari Pak Memo, saya keluar. Nah itu ya, itu sepenggal aja ya, karena aslinya panjang banget. Tapi menurut gua kalian harus nonton fullnya sih, soalnya seru banget. Jadi itu waktu lagi rapat paripurna DPRD Jabar ya, Jawa Barat, itu ya fraksi PDIP itu disuruh walk out sama si bapak-bapak tadi. Namanya siapa gue nggak tahu, gue lupa. Daripada walk out Pak, sekalian ngundurin diri aja gimana Pak? Bercanda Pak. Termasuk Bapak Ono Surono sebagai wakil DPR. Bercandanya agak-agak serem gitu ya, tapi kalau kejadian beneran kayaknya rakyat bahagia nih. Wah, bercanda. DPRD Jawa Barat itu disuruh walk out juga, karena kan Pak Ono Surono kan bagian dari PDIP. Terus gue cari tahu lah, ini kenapa sih bisa huru hara ya kan? Gue kira kita doang huru hara, ternyata DPRD itu juga bisa huru hara, say. Nah, usut punya usut ya, mereka yang di sana, bukan mereka sih, kayaknya fraksi PDIP itu tersinggung dengan pernyataannya Kang Deddy Mulyadi di salah satu acara gitu. Jadi mereka ini merasa kayak direndahkan, merasa tidak dianggap, kayak gitulah. Jadi dia ini tersinggung karena katanya DPRD ini kan adalah lembaga yang merepresentasikan rakyat wilayah Jawa Barat gitu. Nah, gue mau tanya, ini merepresentasikan rakyat yang mana? Serius gue nanya, karena ya yang gue lihat gitu ya, 90% itu rakyat Jawa Barat menyenangi Kang Deddy Mulyadi gitu, menyetujui segala program yang Kang Deddy Mulyadi utarakan dan praktekkan gitu loh. Jadi ini merepresentasikan rakyat yang mana? Gue juga sadar ya kalau DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah gitu ya. Gue tahu gitu. Cuman permasalahannya akhir-akhir ini ya, rakyat Jawa Barat ya, terutama rakyat wilayah Jawa Barat itu mendukung 90% gubernurnya, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Tapi kenapa DPRD malah mengkritik gubernur Jawa Baratnya, sedangkan rakyat Jawa Baratnya aja setuju dengan gubernurnya gitu. Nah, kalau DPRD ini adalah merepresentasikan rakyat, kenapa harus ada perdebatan dan kenapa harus tersinggung dengan pernyataan gubernurnya? Toh rakyatnya itu setuju dengan gubernur gitu. Ngerti gak sih? Benar ya, dipotong dulu ya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya. Iya juga ya. Rakyatnya setuju kok, malah yang atas-atas nih, elit-elitnya nggak setuju ya. Bahkan jalan daerah-daerah aja masih banyak banget tuh yang rusak. Jadi kayak gak mewakili banget ya. Duitnya kemana nih? Nggak sih, maksud gue kok gue jadi ngerasa ngomongnya muter-muter ya. Tapi emang gue susah ngejelasinnya. Tapi kayak gitulah.
Malah justru sekarang tuh kebalikan, rakyat itu justru malah mengkritik program-program ataupun keputusan-keputusan mereka anggota DPRD yang duduk di sana. Sedangkan rakyat itu malah mendukung Gubernur Kang Deddy Mulyadi yang tidak duduk di sana. Ayolah untuk dewan-dewan perwakilan rakyat ya, mau DPR RI, mau DPRD wilayah manapun ya, namanya kalian Dewan Perwakilan Rakyat. Gue udah bilang ya, DPRD manapun, DPR manapun, kalian itu digaji termasuk dari uang negara, dari uang rakyat berarti, dari pajak-pajak kita rakyat-rakyat. Makanya kalian disebut Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyuarakan, merepresentasikan suara-suara rakyat yang tidak sampai ke pusat. Makanya disebut apa? Dewan Perwakilan. Jadi kalau misalkan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu merasa tersinggung dengan pernyataannya Kang Deddy Mulyadi gitu ya, karena lembaga mereka adalah lembaga yang mewakilkan rakyat dan merepresentasikan rakyat. Menurut kalian emang lembaga itu siapa yang buat? Ya lembaga itu kita yang buat, rakyat yang buat. Kalian itu Dewan Perwakilan Rakyat bisa duduk di sana karena dipilih oleh kita rakyat. Udah dapat gaji, dapat tunjangan kinerja, dapat ini, dapat itu, belum bonus-bonus yang lain, belum tunjangan-tunjangan yang lain dan segala macamnya. Belum kalau ada yang nakal di balik itu ya, masih ngeluh, masih ngerasa direndahkan, masih ngerasa nggak dianggap, masih ngerasa dilecehkan lah. Harusnya yang ngerasa nggak dianggap itu saya, kita, rakyat. Harusnya yang ngerasa nggak dianggap dan dilecehkan tuh kita. Karena tidak mewakilkan suara rakyat ya. Ya juga DPRD. Ada. Oke. Wait. Ini kayaknya lampu saya mati nih belakang. Ya, mereka dibentuk juga biar menyuarakan rakyat. Artinya mereka nggak bisa menyuarakan rakyat. Perlu diganti nggak sih? Ini pertanyaan. Bahkan nama mereka aja lembaga. Balik lagi kita selalu menyebutkan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bukan Dewan Perwakilan Partai. Itu bukan, tapi rakyat. Jadi fraksi PDIP DPRD walk out dari rapat karena tersinggung oleh sikap Kang Deddy Mulyadi. Katanya beliau tidak menghargai DPRD, tidak beretika. Oke, mari kita bahas. Kalau DPRD merasa tersinggung karena Kang Deddy Mulyadi lebih banyak kerja di lapangan daripada duduk manis di ruang rapat, ya maaf, mungkin cermin di rumah harus dibersihkan. Kang Deddy itu tiap hari turun ke pasar, ke desa, ke gang sempit, dengar langsung keluhan rakyat. Sementara sebagian dewan sibuk nyusun argumen, bukan solusi. Klarifikasi, baik. Tapi kapan terakhir kali DPRD memberi klarifikasi ke rakyat? Soal jalan rusak yang nggak ditanganin bertahun-tahun. Soal anggaran yang nggak nyentuh kebutuhan rakyat. Atau soal rapat-rapat yang seringnya hanya formalitas. Kalau hari ini ada satu tokoh yang dicintai rakyat karena kerja nyatanya, lalu kalian merasa tersingkir dan walk out. Maaf ya, itu bukan harga diri, itu ego, dan rakyat bisa membedakan mana pemimpin yang kerja, mana yang cuma baper. Jangan bawa nama institusi untuk lindungi kepentingan pribadi. Jangan bicara etika kalau lupa kerja buat rakyat. Marwah DPRD itu dijaga dengan kerja dan keteladanan, bukan dengan aksi walk out karena tersinggung. Rakyat tidak butuh drama, rakyat butuh solusi. Jawa Barat istimewa. Yang dikomentarkan abang ini dari netizen kita bener banget ya teman-teman. Jangan baperan gitu, kasih solusi. Emang baiknya kayak gimana? Apa yang diomongin KDM kan benar. Ketika suara kita masuk ke DPRD itu bakal lama banget. Disampaikan harus rapat dulu, tunggu rapat dulu. Rapat 1, rapat 2, rapat 3. Karena rapat nggak bisa cukup langsung rapat. Kan harus dijadwalin dulu, itu kan lama kan. Nggak salah dong KDM bilang harus dijadwalkan dulu rapat, itu kan lama. Belum tentu juga sih rapat disetujuin. Padahal ini menyuarakan banget ya rakyat. Kenapa nggak langsung ya? Bahkan tadi kita sempet di awal denger kayak kok pembahasan APBD yang keempat dan kelima kita nggak diajak. Dan APBD kalian semangat ya, masalah uang kalian semangat. Ada no komen banyak lagi. Kita lihat aja komentar dari netizen bolo-bolo tercinta kita. Orang yang keluar rapat kroco-kroconya Ono Suratno. Sinetron Indonesia mudah kebaca. PDIP jangan dipilih lagi. Ingatkan ke depannya jangan pilih wakil dari PDIP, karena bukan wakil rakyat tapi petugas partai. Nah arahnya kita nggak ngelihat kok mereka ini wakil rakyat gitu. Bahkan ketika disuruh keluar oleh salah satu partai, semua pada ngikut.
berarti yang artinya nggak mewakili rakyat tapi mewakili partai di sini. Ya gimana lagi lah, kayak gini yang terjadi sekarang. Dan nanti kita lihat lagi gimana untuk selanjutnya. Berita ini pasti bakal seru banget. Dan saya undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video, see you, goodbye. Bye bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.